Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita lanjut materi pada pelajaran yang ke-16 pada halaman 45. Pada pelajaran 16 pembahasan tentang fi'il lazim dan muta'addi. Al-fi'lul lazim wal muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Dijelaskan di sini bahwa al-fi'lul lazim ma lam yahtaj ilal maf'ul. Jadi yang dikatakan fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya qama rajul, laki-laki itu berdiri. Jalasa Ahmad, Ahmad duduk. Jadi ada fi'il disebut lazim apabila fi'il itu tidak membutuhkan objek. Misalnya qama rajul, laki-laki itu berdiri. Tidak ada objeknya, yang ada hanya fa'il dan fi'il. Jadi qama termasuk dalam kategori fi'il lazim karena kata qama itu tidak membutuhkan objek. Laki-laki itu berdiri. Jadi yang merasakan adalah fa'il itu sendiri. Sama dengan jalasa Ahmad. Ahmad duduk. Jadi yang merasakannya adalah Ahmad sendiri. Jadi kata fi'il jalasa itu disebut lazim karena dia tidak membutuhkan objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, bagaimana dengan al-fi'lul muta'addi? Ya, al-fi'lul muta'addi ma yahtaju ilal maf'ul. Yang disebut dengan fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau yang dikenai pekerjaan atau biasa disebut penderita. Nah, kita lihat contoh di sini adalah daraba Zaidun Aliyan. Zaid memukul Ali. Jadi kata fi'il daraba ya, dia membutuhkan objek atau yang dikenai pekerjaan yaitu Ali, sementara Zaid dia sebagai pelaku. Contoh yang lain seperti qara'a Bakrul majallah. Bakar membaca majalah. Nah, jadi kata qara'a disebut fi'il muta'addi karena dia membutuhkan objek. Perhatikan dalam tabel. Dalam tabel dijelaskan bahwa pelaku pekerjaan atau subjek disebut fa'il. Ya. Jadi fa'il itu adalah subjek atau pelaku terhadap perbuatan. Nah, sementara yang dikenai pekerjaan objek itu yang disebut maf'ul. Ya, jadi maf'ul itu adalah yang dikenai pekerjaan. Nah, misalnya qara'a
bakrun majallah. Nah, bakar membaca majalah. Nah, jadi bakrun sebagai fa'il yaitu subjek, sementara majallah sebagai maf'ul atau objeknya. Nah, di sini ada catatan, ciri-ciri fi'il lazim adalah pekerjaan itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Ya, jadi ciri-ciri bahwa fi'il itu termasuk fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, adalah ciri-cirinya seluruh anggota tubuh, pekerjaan itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Misalnya berdiri dan duduk. Nah, sementara ciri-ciri fi'il muta'addi adalah pekerjaan itu dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Misalnya memukul, ya, berarti yang pekerjaan itu dilakukan oleh tangan. Atau membaca, berarti yang melakukan pekerjaan itu adalah mata. Nah, kita lihat di halaman 46. Di halaman 46 di situ ada contoh al-fi'lul lazim dengan al-fi'lul muta'addi. Nah, misalnya kita ke fi'il lazim dulu. Jadi fi'il lazim qa'ada Zaid. Zaid duduk. Siapa objeknya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak butuh objek. Nah, itu disebut lazim. Kemudian nama rajul, laki-laki itu tidur. Apakah butuh objek tidur? Tidak butuh. Maka disebut dialah lazim. Atau masalisu, pencuri itu berjalan. Apakah dia butuh objek? Tidak butuh. Maka disebut fi'il lazim. Nah, sekarang kita lihat ke contoh al-fi'lul muta'addi. Nah, fataha Muhammadun baban. Nah, jadi fataha Muhammadun baban. Kenapa fataha dia al-fi'lul muta'addi? Karena dia membutuhkan objek. Mana objeknya? Baban. Nah, jadi Muhammad membuka pintu. Jadi pintu menjadi objek atau biasa disebut maf'ul. Muhammadun sebagai fa'il. Nah, contoh yang kedua, akala Umarut ta'am. Ya, akala Umarut ta'am. Umar makan makanan. Nah, jadi yang dimakan ada, itulah objeknya, maka disebut muta'addi. Kemudian contoh yang ketiga adalah rakiba Aliyun darajah. Ali mengendarai sepeda. Jadi ada yang dikendarai, maka yang dikendarai itu adalah maf'ul, objek. Aliyun sebagai pelaku fa'il dan rakibah sebagai fi'il. Dan fi'ilnya bentuknya adalah muta'addi karena membutuhkan objek. Nah, itu berkaitan gambaran secara umum tentang fi'lul lazim dengan al-fi'lul muta'addi. Nah, sekarang di halaman 46 ada latihan. Nah, jadi latihan di sini cukup Anda membedakan antara fi'il lazim dan muta'addi. Jadi mana yang masuk kategori fi'il lazim dan mana masuk kategori fi'il muta'addi. Nah, misalnya contoh hazina. Nah, kira-kira hazina itu dia fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Nah, kembali tadi ke penjelasan apa ciri-ciri fi'il lazim dan apa ciri-ciri muta'addi. Di samping itu Anda harus mencari apa arti atau terjemahan dari kata hazina. Begitu juga dengan nasoroh. Nah, nanti kalau mengerjakan tugasnya tinggal menyebutkan
hazina fi'il muta'addi atau lazim, kemudian terjemahkan. Nah, itu latihan pertama. Latihan yang kedua adalah bedakanlah antara fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, jadi di dalam latihan kedua ini ada kalimat, misalnya kharaja Muhammad. Nah, Anda tinggal menentukan kharaja itu apa, apakah dia fi'il, apakah dia fa'il atau maf'ul. Kemudian Muhammadun itu begitu juga, apakah dia fi'il, apakah dia fa'il atau maf'ul. Nanti sambil setelah menemukan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, tugasnya setelah itu adalah menerjemahkan setiap nomor yang ada di latihan 2. Jadi kharaja Muhammadun, Anda sudah tentukan kharaja apa, Muhammadun apa, kemudian Anda terjemahkan. Nah, itu latihan kedua. Nah, saya pikir cukup untuk sementara berkaitan dengan materi al-fi'lul lazim dengan al-fi'lul muta'addi. Dan saya berharap latihan 1 dan latihan 2 itu dikerjakan, kemudian diserahkan pekerjaannya itu lewat grup sebagaimana umumnya pada materi-materi sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.